Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tempatnya lah kita kembali bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan selalu menyertai kita semua sampai kita kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Ketahuilah bahwa kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga. Nanti kita betul-betul istirahat, tenang, aman, tentram setelah kita sampai semua di kampung halaman kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan selama dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita bisa kembali dengan baik, selamat sampai ke kampung halaman kita? Rasulullah SAW telah bersabda, "Aktsaru ma yadkhulun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak manusia dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau selamat dengan baik sampai kepada tujuan kita atau kampung halaman kita, maka sekarang dalam suasana pandemi COVID-19 harus kita jaga ketakwaan kita kepada Allah dan harus kita perbaiki akhlak kita. Itu sudah jelas. Lalu pembuktian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus pahami sifat takwa itu sendiri. Takwa ada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Sifat takwa terkait dengan kalimat tersebut. Ta artinya tawadu. Dalam kehidupan kita harus memiliki sifat tawadu. Kita harus memiliki sifat rendah diri. Lawannya adalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a lillah falahu darajatan fi a'la al-illiyyin." Siapa yang tawadu karena Allah, maka akan diberikan derajat yang sangat tinggi. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia. Jadi kita hidup di dunia ini diberikan pilihan. Kalau mau mendapatkan kemuliaan di mata Allah, maka caranya milikilah sifat tawadu dalam kehidupannya. Jangan sombong. Lalu apa yang kita sombongkan? Karena semua yang ada pada diri kita itu semua adalah cap pinjam, pinjaman sementara dari Allah, dan Allah akan mengambil pinjaman tersebut.
lambat atau cepat, pasti Allah akan mencabutnya. Hadirin hadirat, para pemirsa yang sama berbahagia. Yang kedua, qab, artinya qanaah, mensyukuri kenyataan hidup kita, menerima ketentuan Allah pada diri kita. Namun perlu dipahami bahwa ketentuan Allah ada dua, atau yang diistilahkan takdir Allah itu ada dua. Ada yang bersifat azali dan ada yang bersifat muallaq. Yang bersifat azali hanya Allah yang tahu. Yang bersifat muallaq artinya tergantung. Jadi salah satu contoh ketentuan Allah yang tergantung pada diri kita, bahkan Allah serahkan sama kita terkait masalah kehidupan, kesejahteraan, sehat, sakit, itu tergantung pada diri kita. Itulah contoh takdir muallaq. Jadi sehat, sakit, miskin, kaya dalam kategori takdir muallaq. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bisa kita sehat secara alami? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kaya, artinya cukup kehidupan kita? Itu tergantung dari kita. Untuk menjaga kesehatan ada 4. Sesuai dengan pola kesehatan Nabi di dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pola kesehatan Nabi yang pertama adalah menjaga pola makan. Pola makan Rasulullah, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup yang dimaksudkan di sini adalah tidur. Tidur yang sehat sebenarnya antara 6 sampai 7 jam sehari semalam. Jadi kalau bisa kita pelihara atau bisa kita jaga waktu kita tidur di malam hari, misalnya 6 jam, diupayakan ada 1 jam di siang hari. Jadi antara 6 sampai 7 jam. Kapan itu rutin berkesinambungan, maka insya Allah tubuh kita akan sehat secara alami. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW selalu mengkonsumsi makanan-makanan herbal, termasuk atau salah satu diantaranya habbatus sada, madu, yang jelasnya yang bersifat herbal. Nah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di dalam kitab Tibbun Nabawi, setiap pagi kalau dia tidak puasa, dia mengkonsumsi madu dicampur dengan air hangat. Madu sekitar 3 sendok, kemudian air hangat setengah gelas. Itu rutin. Karena memang madu Allah Subhanahu wa taala telah mempromosikan di dalam Quran surah An-Nahl bahwa di dalam perut lebah ada cairan syifa'un linnas, mengobati semua penyakit manusia, terutama penyakit bagian dalam. Hadirin hadirat, para pemirsa yang sama berbahagia. Ya, kemudian yang keempat, Rasulullah SAW suka berbekam atau pasdu. Rasulullah pernah memanggil menantunya Ali, "Hai Ali, tolong dikasih imbalan itu yang sudah bekam saya." Maka Ali karramallahu wajhah mengantarkan
sebuah imbalan kepada si pembekam yang telah membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya semua manusia kalau ditanya, maukah Anda kaya dalam hidupnya? Pasti mereka mengatakan kaya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya di sini bukan semata-mata dari segi harta toh, tapi harus kaya lahir dan batin. Di samping harta kita longgar, dan juga batin kita juga harus tenang atau hati. Nah, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan supaya longgar materi kita atau harta kita? Tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sebenarnya adalah dagang. Sebagaimana kata beliau, alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyar rizqah. Rawahu Ahmad. Hendaklah kalian berniaga, hendaklah kalian berdagang, karena sesungguhnya di dalam perdagangan itu terdapat 90% pintu rezeki. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga sampaikan, Inna Allah yabtahu tis'a wa tis'ina babam min barakatit tijarah. Juga rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah akan membuka pintu rezeki, 99% pintu rezeki di perniagaan. Jadi, kalau mau longgar dari segi materi, harus ikuti sunnah Nabi. Lalu, umat Islam yang mengambil bagian tentang dagang tersebut, itu saya rasa lebih baik daripada orang munafik, orang kafir. Lalu Rasulullah SAW menjanjikan, at-tajir saduq kana ma'il jannah. Pedagang yang jujur bersama-sama saya nanti di dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita semua ini harus mengambil bagian. Sekarang sudah terasa kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi dari segi ekonomi kita dikalah. Kenapa? Karena mindset, pola pikir kita hanya konsumtif, tidak berpikir bagaimana bisa menguasai ekonomi, padahal kita ini umat Islam. Maka suasana pandemi COVID-19 ini harus kita rubah pola pikir kita, ambil bagian. Harta Allah kita rebut dari tangan-tangan orang kafir, dengan catatan harus kita ambil bagian dengan istilah dagang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah cara untuk membangkitkan ekonomi kita. Karena Rasulullah mengingatkan, kadal faqru ayakuna kufran. Ada kalanya kefakiran membawa kekufuran. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya fakir di dunia. Jadi oleh karena itu, selama kita masih sehat, selama masih kita kuat, ambil bagian. Jadi ibadah itu harus kita bagi. Ibadah mahdah, garu mahdah, dan ibadah-ibadah lainnya kita harus bagi. 1 kali 24 jam. Ibadah kepada Allah kita tentukan. Bahkan Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Kita maksimalkan ketika sampai ibadah kita untuk menghadap kepada Allah. Tapi ingat, ibadah yang lain, membangun ekonomi untuk kesejahteraan rumah tangga, itu juga ibadah. Jadi jangan disalahpahami bahwa ibadah hanya semata-mata salat, puasa, zakat. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah tergantung niat kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian waw, wara'ah. Wara'ah artinya hati-hati. Dalam istilah bahasa Bugisnya manini. Jadi sifat wara'ah ini maksudnya adalah hati-hati membawa hidup kita ini. Maksudnya adalah mulai bangun tidur sampai tidur kembali, hati-hati terkait masalah makanan. Jelas, harus diperjelas halalnya baru dimasukkan di tenggorokan kita. Hati-hati mengeluarkan tutur kata kepada sesama manusia. Saring baik-baik kalimat itu baru kita sampaikan sama orang, baik atau tidak. Karena ada riwayat menyebutkan salamatul insan bihibdil lisan. Keselamatan manusia tergantung lidah. Jadi jangan kita mau dikuasai oleh emosi. Jangan kita mau dikuasai oleh nafsu. Karena tutur kata yang sudah terlanjur keluar dari mulut kita, maka itu diibaratkan kerbau. Sudah terlanjur lepas, lalu dia mau masuk kembali di lubang jarum. Tidak mungkin terjadi. Jadi makanya kita berikan akal pikiran, harus jadikan sebagai alat penyaring. Jangan senaknya mau keluarkan kata-kata, tersinggung atau tidak, terserah. Itu tidak boleh seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait masalah makanan, kalau mau diijabah kita punya doa, itu makanan harus jelas halalnya. Pernah sahabat Rasulullah SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah dibacakan ayat yang berbunyi, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas faqala ud'ullaha mustajabad da'wah. Qal ya Sa'ad, tib mat'amaka takum mustajabad da'wah. Setelah dibacakan ayat tadi itu, hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyibah, halal dan bersih, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Faqal, dia bertanya langsung pada Nabi, ud'ullah mustajabad da'wah. Saya berdoa kepada Allah, ingin diijabah, ingin diterima doa saya. Bagaimana caranya Rasul? Rasul langsung menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, tib mat'amaka, bersihkan makananmu, takun mustajabad da'wah, pasti doamu diijabah. Jadi artinya Sa'ad bin Abi Waqqas diajar langsung oleh Rasulullah SAW. Pada hakikatnya kita semua juga mendapat pelajaran dari hadis tersebut. Jadi kalau mau diijabah doa kita, salah satu resepnya jaga makanan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakin. Dalam kehidupan kita ini harus bangun keyakinan kita. Artinya apa? Untuk membangun keyakinan kita supaya kita tidak mudah dipengaruhi. Seperti dalam suasana pandemi COVID-19, teknologi semakin canggih. Kita ini sulit lagi membendung informasi. Apa lewat televisi, koran, majalah, atau lewat internet, atau lewat WA. Terkadang kita pusing, informasi yang manakah yang paling benar ini. Dan ini tantangan berat buat kita. Oleh karena itu, kapan ada informasi datang sama kita, maka kita harus saring dengan baik. Caranya menyaring, kita kembali kepada petunjuk agama, petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi kapan ada informasi datang sama kita, lalu ada landasannya dari Al-Quran dan hadis, maka itu bisa diyakini. Tetapi kapan ada informasi
datang sama kita bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka buanglah informasi tersebut. Tak usah kita masukkan dalam pikiran kita. Lalu setelah ada informasi yang positif begitu, ada ayat, ada hadis sebagai landasan normatifnya, maka yakinilah. Jadi begitulah caranya membangun keyakinan. Lalu kalau ada lagi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita, Al-Quran memberikan solusi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Jika ada masalah yang melanda kita, maka kita harus bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Jadi kesimpulannya bahwa dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas yang namanya masalah. Masalah itu adalah sepanjang usia dunia. Jadi selama kita tinggal di dunia, jangan mimpi tidak akan ketemu dengan masalah. Tapi saya punya pemikiran, kapan ada masalah, tak usah dipikirkan masalah itu. Yang perlu dipikirkan adalah solusinya masalah tersebut. Setelah kita mendapatkan solusi dari masalah itu, beberapa saat kemudian akan muncul lagi masalah baru. Begitulah suasana kita di dunia. Sampai betul-betul kita tidak ketemu masalah kalau sudah sampai di surga. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, wa husnul khuluq. Jadi orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ada namanya akhlak nafsiyah, akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, ada namanya akhlak ubudiyah, artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak kepada Allah. Yang ketiga, ada namanya akhlak kauniyah. Yang dimaksud akhlak kauniyah adalah akhlak kepada alam, artinya hablum minal alam, hubungan kepada alam. Artinya kita tinggal di dunia ini harus mengakui ada namanya hukum alam, ada namanya hukum sebab akibat. Itu hukum alam, itu akhlak kauniyah. Dan yang keempat, ada namanya akhlak ad-dauliyah, hubungan kepada sesama manusia. Jadi inilah 4 akhlak ini harus kita bangun supaya kita bisa menjadi penduduk surga. Demikian, hadanallahu ajmain, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.